warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pencari selisih kripto. Baik, teman-teman, untuk hari ini tanggal 31 Desember di hari Jumat tahun 2021, hari dimana hari ini adalah hari terakhir mungkin ya untuk tahun 2021. Mudah-mudahan tahun depan ya, tahun 2022, teman-teman dan kita semua bisa sehat ya. Selalu sehat, selalu ditambahkan rizkinya, dan pastinya cita-cita yang tahun sekarang belum terlaksana ya, mudah-mudahan tahun 2022 ini kita bisa lebih baik kembali lah. Jadi selamat tahun baru untuk teman-teman channel pencari selisih kripto ini. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi dibanding dengan tahun 2021. Baik, untuk video kali ini sedikit ada beberapa saya terima berita itu di CNBC ya, Indonesia, dan ini diterbitkan Selasa 28 Desember 2021 oleh Novina Putri ya. Ya, mungkin staf dari CNBC ini, dari sumbernya itu pada pukul 17.25. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Lalu di sini keterangannya adalah Bapeti bekukan operasional 2 bursa kripto Republik Indonesia. Ada apa judulnya? Jadi Bapeti ini membekukan operasional 2 bursa kripto ya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman setelah mendapatkan kabar ini ya, atau informasi ini, mungkin teman-teman sepertinya sedikit kita harus memilih ya bursa kripto itu yang betul ya, legalnya, yang terdaftar di Bapeti ini. Jadi ketika kita melihat informasi seperti ini, setidaknya kita harus cermat ya, atau teliti lah. Jadi untuk nanti takutnya kan kalau sudah yang namanya aturan pemerintah itu memang regulasinya harus kita patuhi gitu kan. Jadi kalau menurut pribadi saya sendiri ya, lebih baik saya mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintah. Jadi kalau misalkan kata Bapeti ada 2 exchange yang tidak terdaftar ya, sudah dihapus misalnya, ya lebih baik saya meninggalkan exchange tersebut. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan exchange dari dulu ya, itu bukan saya promosi, atau bukan saya dibayar oleh ini, bukan ya, tapi selama saya menggunakan exchange ini ya, bursa ini, alhamdulillah emang tidak ada kendala ya, teman-teman ya. Maksudnya memang betul ya, kendala mungkin bukan kendala ya, tahun sekarang ini jarang sekali yang like lah gitu ya, yang yang telat gitu kan. Kalau dulu itu kalau harga kripto naik, exchange tersebut tuh kan mengalami down gitu ya, servernya mengalami down. Tapi mungkin untuk saat ini karena memang posisinya itu sideways, jadi saya jarang menemukan yang namanya down ya, seperti yang dulu-dulu gitu, seperti Dogecoin misalkan dari 1000 atau dari 925 lalu dia masuk ke angka 1000 itu down. Nah, tapi kalau saya lihat dari sekarang ini sudah mungkin diperbaiki. Oke, teman-teman, ini
beritanya ya, pembukuan kegiatan usaha ini tidak menghilangkan, oh maaf bukan, kita masuk ke sini dulu saja. Jadi jumlah calon perdagangan fisik aset kripto yang terdaftar di Bapeti kini berkurang menjadi 11 entitas. Nah, lalu 11 entitas ini mungkin ada nama-namanya, ya mungkin ini buat referensi teman-teman juga untuk memilih lebih lebih apa ya sebutnya ya, lebih berhati-hati mungkin ya. Nah, Bapeti membatalkan tanda terdaftar sebagai calon perdagangan fisik aset kripto. Yang pertama adalah PT Bursa Kripto Prima. Kita lihat ya, PT Bursa Prima dan pembukuan kegiatan PT Plotanex Digital Asset. Jadi ada dua, PT Bursa Kripto Prima sama PT Plutonix. Saya baru mendengar soalnya. Nah, seperti dikutip di situs resmi Bapeti ya. Dalam penjelasannya, Bapeti membukukan kegiatan usaha PT Plutonex Digital Asset karena tidak pernah menyampaikan laporan transaksi harian, laporan keuangan harian dan bulanan, serta laporan kegiatan kepada Bapeti. Oke. Pembukuan kegiatan usaha ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT Plutonex Digital terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jadi sebelum membekukan kegiatan usaha, tulis Bapeti. Jadi dia harus bertanggung jawab lah. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Adapun PT Bursa Kripto telah dibekukan operasionalnya dan dibatalkan tanda terdaftar sebagai calon perdagangan fisik aset kripto. Kalau nggak salah saya pernah dengar nih PT Bursa Kripto Prima ini, kalau nggak salah ya, karena memang dia digadang-gadangi untuk aset digital yang kemarin viral juga tuh. Apa sih namanya? Pokoknya saya nggak nyebutin merek, takutnya ada apa-apa gitu kan. Tapi banyak sih ya, mulai token-token yang ada di kita juga ya. Bahkan kan PDX juga itu sudah memang apa namanya, sudah lama gitu. Tapi eh ada yang seperti seperti koin-koin yang ya menjanjikan hal-hal investasi seperti itulah. Jadi teman-teman harus harus cerdas lah ya. Apabila kita ditawari contoh misalnya ada apa koin, terus ada program dalam koin tersebut ya, ada istilahnya mengiming-imingi lah, mengiming-imingi nih kita kalau beli koin ini kita jadi yang lucunya itu tuh yang kemarin yang koin-koin yang seperti itu dia flat. Anehnya flat gitu kan, kayak yang namanya bursa apa yang namanya kripto itu kan hukum alamnya itu kan nggak flat ya, fluktuatif. Kalau dia flat, dia beli sekian, ya jual juga nanti sekian gitu. Dan di situ ada cloud mining juga, ya lucu lah. Ya emang sih kalau kalau istilahnya teman-teman smart gitu ya, apa namanya, pinter juga gitu, nggak ada ya yang namanya kripto sampai flat begitu ya. Bitcoin aja kalau flat di harga 55 dulu gitu kan, 50 atau 80 juta ya, kalau flat 80 juta terus gitu. Sekarang kan sampai harga sempat nyentuh 600 ya, 700 ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya kripto itu, di dunia kripto itu yang namanya flat gitu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus harus pintar-pintar gitu kan. Kalau misalkan ada tawaran, ada program misalkan ini gitu kan, setidaknya teman-teman sudah tahu, oh kalau misalkan ini koin atau token atau apalah gitu ya, tapi flat dia, ya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kita beli 15 atau kita beli 10.000 dijual juga 10.000 atau dijual, kecuali kecuali ini ada yang seperti stable coin kan,
Dia 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 juga fluktuatif juga gitu kan, misalkan USDT kan, dia yang mengikuti harga dolar gitu ya, terus ada lagi yang mengikuti harga emas. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya flat itu gitu ya. Jadi ya sebelumnya, ini menginformasikan kepada teman-teman lah, kita harus apa namanya, smart gitu kan, harus tahu nih gitu kan untuk, kalau ada apa-apa, oh iya nggak mungkin lah yang namanya kripto itu flat gitu kan. Beli 10.000 ya besoknya bisa jadi 5.000 gitu kan. Itu nggak flat lah ya teman-teman ya. Lanjut lagi ya, sebelum Bapeti menerbitkan 13 daftar calon perdagangan fisik ya, aset kripto berkurangnya dua perusahaan ini ya, maka ada 11 perusahaan entitas ini ya teman-teman, dan pastinya teman-teman sudah lihat di sini, satu PT Indodex Nasional Indonesia ya tuh. Ini kalau Indodex di Indonesia ini ya mungkin urutan pertama itu memang exchange yang pertama terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena memang membernya itu udah hampir 3 juta sampai lebih lah gitu ya teman-teman ya. Jadi ada juga toko kripto ya, toko kripto Indonesia Berkat ya. Lalu PT Zipmex Exchange Indonesia ini sudah terdaftar ya. Di sini sudah terdaftar 11 entitas. Jadi yang dua itu dihapus di Bapeti, yang tadi yang PT Bursa Kripto Prima ya, sama satu lagi tuh apa saya nggak tahu tuh ya. Jadi PT Indodex, PT Kripto, Jipmex ya, lalu PT Pintu, lalu PT Luno, PT Cipta Koin Digital. Nah, saya belum tahu nih yang PT Koin Cipta Digital nih. Belum pernah coba. eh, PT 3 Inti Utama ya, Trip. Nah, ini juga Trip ada di Indonesia tuh ada namanya apa? Kalau di Trip tuh program new-nya itu, program barunya itu staking ya. Staking ya. Jadi Indodax mah kan kata PT Kripto kan cuma hanya jual beli gitu kan. Tapi kalau di Trip ini ada staking ya tuh. Lalu ada PT Upbit Exchange Indonesia ya, lalu ptrekeningku.com Indonesia. Nah, lalu 11 yang terakhir PT Trinity Investama Berkat Bitosco. Jadi ini teman-teman ya untuk di Indonesia yang sudah regulasinya udah terdaftar di Bapeti gitu kan. Jadi teman-teman boleh silakan dari 1 sampai 11 ini. Tapi memang nanti kedepannya juga kita harus mengetahui lagi ya, karena memang betul, karena Bapeti itu harus mengawasi, di negara kita harus diawasi oleh perdagangan komoditi ini gitu. Jadi ranahnya itu bukan OJK ya teman-teman. Jadi ranahnya itu adalah Bapeti. Jadi dia yang mengatur regulasi-regulasi untuk perdagangan komoditinya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf ya bila penyampaian saya kurang dimengerti oleh teman-teman, karena saya juga masih awal di dunia kripto, dan mudah-mudahan tahun 2022 nanti apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu lebih baik lagi atau tercapailah di tahun 2022. Oke teman-teman, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.